Belum. Ya bagus, tapi dari segi kesehatan dia masih ada yang kurang, seperti kurang tinggi. Maaf, bukannya tidak sehat, tapi postur fisiknya yang masih kurang mendukung. Ya, memang ini program jangka panjang. Ya, yang kami harap dukungannya itu ada, jadi anak-anak bisa kelak ke depan kita bisa lebih mudah untuk mencari bibit-bibit yang sesuai dengan harapan kita, termasuk dari keluarganya. Kegiatan apa? Ini kegiatan seleksi Paskibraka Kabupaten Muara Enim tahun 2021. Tingkat kabupaten. Peserta seluruhnya itu 120 orang. Tapi kita mengadakannya karena menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Kita buat menjadi 5 tahap. Masing-masing tahap itu pesertanya 24 orang. Itu yang diseleksi apa untuk saat ini? Maksudnya? Untuk tahap pertama ini seleksinya apa administrasi apa langsung? Ya, dari setiap tahap itu setiap tahap ya. Setiap tahapan itu terdiri dari 24 orang. Jadi tahapan itu kita pisah berdasarkan jumlah peserta, bukan dari tahapan seleksinya. Jadi untuk setiap tahapan itu bukan jenis seleksi maksudnya. Jadi untuk setiap tahapan itu ada seleksi administrasi, ada seleksi psikologi, wawancara, postur tubuh, TBB, kesehatan, dan ya semapta. Itu yang terakhir. Itu kapan terakhir hasil seleksinya? Hasil seleksinya nanti setelah semua tahapan ini selesai diseleksi berdasarkan data yang kita kumpulkan terlebih dahulu, nantinya dari para tim penguji itu nanti akan diumumkan sekaligus kita undang. Yang jelas kita umumkan terlebih dahulu dan kita undang peserta untuk mengikuti tahapan-tahapan berikutnya. Jadi yang akan diundang itu adalah 50 orang peserta yang untuk menjadi petugas Paskibraka Kabupaten Muara Enim tahun 2021. Ini seleksi berapa orang? Yaitu tadi jumlah seluruh pesertanya total 120 orang. Jadi setiap tahapan itu 24 orang. 124 orang akan dicirikan menjadi 50 orang. Ya, dari 120 itu akan dipilih diseleksi menjadi 50 orang. Ya, seleksi ini berapa hari? Seleksinya total jadinya 5 hari. Kalau seleksinya 5 hari, jadi karena sebelumnya dari 120 orang ini pun sudah hasil seleksi di tingkat kecamatan. Kalau di seleksi tingkat kecamatan tuh kita yang datang main ke kecamatan karena kita mengantisipasi jumlah peserta yang bisa jadi sangat banyak, yang tentunya akan merepotkan pihak sekolah atau pihak kecamatan untuk mengantarkan pesertanya. Jadi kita dari membentuk tim seleksi kecamatan yang berkeliling ke seluruh kecamatan, ke 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim. Jadi agak beda seleksi tahun ini dengan tahun sebelumnya. Kalau dengan ini metode seperti ini sudah dipakai sejak tahun sebelumnya, sejak tahun 2019 sudah dipakai. Kalau 18 masih monitoring, tapi ketika masuk tahun 2019 itu seleksi dilakukan oleh tim seleksi yang ditunjuk langsung yang di SK-kan dengan SK Bupati untuk keliling ke tiap kecamatan. Nanti hasil seleksi ini tanggal berapa yang fix 50 orang itu? Nah ini, begitu selesai tahap 5, ini kan masih tahap ke hari ini tahap ketiga. Masuk tahap keempat. Nah jadi setelah tahap kelima selesai, nanti baru diumumkan siapa-siapa dari seluruh peserta ini yang mewakili kawan-kawannya untuk menjadi petugas pengibar bendera pusaka Kabupaten Muara Enim tahun 2021. Setelah terbentuk 50 orang, apa lagi tugasnya? Apa akan dikarantina atau di mana? Ya, nah ini masih menunggu petunjuk lebih lanjut. Berdasarkan pengalaman kita tahun kemarin, tahun 2020, kita menunggu lebih lanjut petunjuk dari provinsi dan juga dari pusat. Apakah tindak lanjutnya itu sama seperti yang kemarin atau yang bagaimana, masih menunggu petunjuk lebih lanjut. Tapi kalau menurut kebiasaan, kalau seperti kebiasaannya seperti tahun kemarin, anak-anak didiklat dulu. Setelah didiklat baru melaksanakan tugasnya pada tanggal 17 Agustus. Untuk anak-anak Paskibraka ada prioritas divaksin? Prioritas divaksin itu sudah kami ajukan.
usahakan kami sampaikan juga, ini kami usulkan ke pihak pemerintah ya, khususnya ke kawan-kawan dari Dinas Kesehatan. Sampai dengan sekarang itu masih menjadi bahan diskusi. Harapan kita apa harapan kita? Ya harapannya yang jelas kami minta dukungan dari seluruh pihak. Dari seluruh pihak itu baik dari pihak sekolah yang memfasilitasi latihan anak-anak selama dia masih sekolah atau sebelum mengikuti seleksi, dengan pihak kecamatannya juga yang mendukung pihak sekolah, pihak-pihak lain, pihak kesehatan yang bagaimana caranya untuk mensosialisasikan usahanya biar anak-anak itu tumbuh kembangnya bagus, sehat, sesuai dengan harapan. Karena saat ini